Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Kali ini Mimin akan menceritakan kelanjutan Donghua Nine Sons Martial Guard bagian 30. Namun tak bosan-bosannya, Mimin ingin mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya dikarenakan untuk video dan alur cerita tidak sama. Jadi untuk videonya hanya sebagai bumbu pemanis aja ya guys. Baiklah, supaya tidak berbasa-basi lebih lama lagi, langsung aja kita terobos ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan Ye Yunfei merasa bosan menghadapi dua anak buah keluarga Su yang sombong. Dalam sekejap, ia melempar mereka keluar jendela hingga tewas mengenaskan, lalu kembali makan dengan tenang. Tuan muda Su murka dan menyerang dengan kekuatan alam surgawi. Namun Ye Yunfei menunjuk telapak serangannya dan melumpuhkannya seketika. Insiden itu mengguncangkan kota Tianteng. Ye Yunfei kemudian menuju rumah lelang Sihai, melelang pil geng surgawi tingkat 5 yang menggemparkan seluruh aula. Saat pedang Crimson Edge dilelang, ia tanpa ragu menaikkan harga hingga jutaan kristal ruh, menantang semua kekuatan gelap yang mengincarnya. Pelayan makam Tian Yu berada dalam kemarahan besar hingga perasaannya meledak berulang-ulang. Rasa kesal itu membuatnya menegaskan persetujuan dengan nada sinis bertubi-tubi, sambil menatap dingin ke arah ruang VIP milik Ye Yunfei. Setelah itu, ia menghentikan penawaran tanpa ragu. Dengan demikian, pedang merah tua tersebut resmi jatuh ke tangan Ye Yunfei. Tak lama kemudian, pedang panjang itu diantar langsung ke ruang VIP dan diserahkan kepadanya. Lelang pun berlanjut tanpa hambatan. Tidak berselang lama, sebuah barang lain menarik perhatian Ye Yunfei, yakni sebuah kuali untuk alkemi. Kuali itu tampak sangat tua, penuh karat dan diselimuti aura waktu yang kental. Saat memeriksanya, Ye Yunfei menilai bahwa kualitas wadah pil tersebut jauh melampaui kuali yang sedang ia gunakan, dan dalam hatinya ia bertekad untuk memilikinya. Pria tua berambut putih kemudian mengumumkan harga pembukaan kuali alkemi tersebut sebesar 2 juta kristal ruh. Kuali semacam ini hanya berguna bagi para alkemis dan hampir tidak memiliki nilai bagi praktisi bela diri biasa. Karena itu, hanya para alkemis yang ikut serta dalam penawaran. Jelas terlihat bahwa banyak dari mereka datang ke lelang ini khusus demi kuali tersebut. Begitu pengumuman selesai, penawaran langsung bergulir tanpa jeda. Setelah beberapa kali naik, harga kuali pil itu mencapai 4 juta kristal ruh, membuat banyak praktisi bela diri di aula terperangah. Tak lama kemudian, angka itu melonjak menjadi 5 juta kristal ruh. Kekaguman pun merebak, disertai bisikan tentang betapa kayanya para alkemis yang mampu menghasilkan jutaan kristal ruh dengan mudah. Harga kembali naik menjadi 4.500.000 kristal roh ketika seorang pemuda berjubah kuning aprikot berdiri. Ia memperkenalkan diri sebagai murid guru Chen Xuan dan menyatakan ketertarikannya pada kuali tersebut, sembari meminta para alkemis lain untuk memberinya jalan. Pengakuan itu mengejutkan seluruh aula. Chen Xuan dikenal sebagai alkemis tingkat 4 ternama di Kekaisaran Qin Raya. Sosok yang ramuan penyembuhannya selalu dicari keluarga kekaisaran, 4 sekte besar, bahkan kerajaan-kerajaan lain. Ia juga menjabat sebagai Presiden Persekutuan Alkemis Kekaisaran Qin Raya. Menyadari latar belakang itu, para alkemis lain memilih mundur satu persatu. Tak seorang pun ingin menyinggung guru Chen Xuan dan kehilangan pijakan di Kekaisaran Qin Raya. Pemuda berjubah kuning aprikot pun merasa sangat puas dan kembali memberi salam tanda terima kasih. Namun tepat saat itu, sebuah suara lembut dan jernih terdengar mengajukan penawaran 4.600.000 kristal roh. Aula mendadak gempar, semua mata tertuju ke arah sumber suara yang ternyata berasal dari 2 gadis luar biasa cantik. Ye Yunfei tak kuasa menahan senyum karena ia mengenali mereka sebagai 2 gadis yang pernah ditemuinya di Drangkan Immortal. Pemuda berjubah kuning aprikot sempat terpesona oleh kecantikan mereka, namun tekadnya untuk mendapatkan kuali itu tetap bulat. Ia pun menegaskan identitas gurunya dan niatnya menghadiahkan kuali tersebut, berharap kedua gadis itu mundur. Namun gadis berbaju merah justru menunjukkan sikap meremehkan, menyatakan bahwa bahkan jika Chen Xuan datang sendiri, mereka tak merasa perlu menghormatinya. Ucapan itu membuat pemuda berjubah kuning aprikot murka. Ia mencibir dingin dan bertekad mengingat nama kedua gadis tersebut. Di dalam aula, diskusi pun meledak. Banyak orang menilai kedua gadis itu terlalu berani dan sedang menggali kubur mereka sendiri. Karena di Kekaisaran Qin Raya, bahkan para pemimpin sekte dan kaisar sekalipun memperlakukan guru Chen Xuan dengan penuh hormat. Karena tak ada yang mau mengalah, pemuda itu memutuskan untuk bersaing murni dengan harga. Ia menaikkan harga menjadi 5 juta kristal roh. Gadis berbaju putih segera menambahkannya sedikit demi sedikit. Persaingan pun terus memanas hingga mencapai 5,5 juta kristal roh.
Dalam bisikan lirih, gadis berbaju merah mengingatkan bahwa total kristal spiritual mereka hanya tersisa 5.700.000 kristal roh. Gadis berbaju putih mengangguk, berusaha tenang meski wajahnya mulai menunjukkan kegelisahan, lalu langsung mengajukan penawaran maksimum mereka. Pemuda berjubah kuning aprikot tidak mau kalah dan menaikkan harga menjadi 6 juta kristal roh, bersumpah akan bermain sampai akhir. Kedua gadis itu pun terdiam, sadar bahwa mereka tak lagi mampu melanjutkan. Pria tua berambut putih berhambik kembali menanyakan apakah masih ada penawaran lain. Namun aula sunyi. Pemuda berjubah kuning aprikot tertawa puas mengejek ketidakmampuan kedua gadis itu. Meski dalam hatinya ia merasa sangat kesal karena kehilangan begitu banyak kristal roh dan bertekad membalas dendam. Amarah gadis berbaju merah pun memuncak, tetapi sebelum situasi berkembang, pria tua berambut putih bersiap menutup lelang. Pada saat itulah, sebuah suara lembut kembali terdengar, langsung mengajukan penawaran 10 juta kristal roh. Aula meledak dalam sorak dan keterjekutan. Semua orang mengenali suara itu sebagai orang yang sama yang sebelumnya memenangkan pedang Crimson Edge. Seluruh pandangan pun tertuju ke lantai 2, ke ruang VIP Ye Yunfei, disertai diskusi panas tentang kekayaannya yang luar biasa. Wajah pemuda berjubah kuning aprikot berubah muram saat menatap ruang VIP tersebut. Namun sebelum ia bisa bereaksi lebih jauh, Ye Yunfei kembali menaikkan penawaran menjadi 11 juta kristal roh. Ketidaksabaran mulai terlihat dari sikap Ye Yunfei, karena ia telah bertekad bulat mendapatkan kuali itu. Bagi dirinya, kristal roh bukanlah masalah. Ia masih memiliki banyak pil spiritual tingkat 4 dan bahkan tingkat 5, yang nilainya bisa mencapai puluhan juta kristal roh. Jika habis, ia hanya perlu meluangkan waktu untuk memurnikan yang baru. Pemuda berjubah kuning aprikot begitu marah hingga tak mampu berkata apa-apa. Ye Yunfei dengan tenang menegaskan agar ia diam jika tidak berniat menawar. Amarah membuat wajah pemuda itu pucat, namun pada akhirnya ia tak bisa berbuat apa-apa. Kuali alkemia tersebut pun resmi jatuh ke tangan Ye Yunfei. Tak lama kemudian, pria tua berambut putih mengumumkan barang berikutnya, yaitu inti dalam Raja Binatang, dengan harga awal 8 juta kristal roh. Seorang wanita cantik berbaju merah muda melangkah ke atas panggung sambil membawa nampan berisi inti berwarna merah yang memancarkan aura energi dahsyat. Ye Yunfei langsung menjadi penawar pertama dengan harga 15 juta kristal roh, membuat seluruh aula kembali gempar. Banyak orang terkesan melihat betapa mudahnya ia menaikkan harga. Di tengah hiruk-pikuk, Ye Yunfei bahkan menaikkan tawarannya sendiri menjadi 16 juta kristal roh. Hal itu membuat banyak orang menyerah, karena jelas tak ada yang sanggup bersaing. Pada akhirnya, inti dalam Raja Binatang kembali jatuh ke tangan Ye Yunfei. Tak lama kemudian, pria tua berambut putih mengumumkan bahwa puncak acara lelang akan segera mulai, yakni pelelangan pil ilahi surgawi tingkat 5. Aula mendadak sunyi. Semua mata terpaku pada ramuan biru pucat di atas nampan kristal dan ketamakan membara di mata setiap orang. Hanya Ye Yunfei saja yang tetap tenang dan tak menunjukkan minat sedikit pun. Baginya, lelang ini pada dasarnya telah berakhir. Pil surgawi segera memicu perebutan sengit di rumah lelang Sihai. Harga awal 10 juta kristal roh melonjak tajam hingga akhirnya transaksi tercapai di angka 25 juta kristal roh. Dalam lelang kali ini, Ye Yunfei menghabiskan total 28 juta kristal spiritual. Setelah lelang berakhir, ia mengeluarkan beberapa pil spiritual tingkat 4 senilai 3 juta kristal spiritual dan menyerahkannya kepada rumah lelang Sihai untuk menyelesaikan seluruh perhitungan. Begitu para peserta lelang keluar, keributan langsung terdengar. Banyak orang terkejut melihat kerumunan besar di luar. Dari bisik-bisik panik, segera diketahui bahwa orang-orang itu berasal dari keluarga Su. Bahkan, kepala keluarga Su dan beberapa tetua ikut hadir. Kekuatan yang dikerahkan membuat banyak orang berspekulasi, apakah keluarga Su berniat berperang dengan rumah lelang Sihai? Ye Yunfei dan Hu Miao yang keluar bersama juga terkejut melihat pemandangan itu. Pada saat itu, seorang pelayan keluarga Su, Liu, langsung menunjuk ke arah mereka dan berteriak, menegaskan bahwa pria dan wanita tersebut adalah pembunuh tuan muda keluarga Su, fakta yang telah disaksikan banyak orang di restoran Dewa Mabuk. Sekejap kemudian, tatapan kepala keluarga Su yang memerah karena amarah tertuju pada Ye Yunfei dan Hu Miao, dipenuhi niat membunuh yang tak terbendung. Kehilangan anak tunggalnya telah berubah menjadi dendam kesumat yang mutlak. Dalam pandangannya, pasangan hina di hadapannya pantas mati. Suaranya serak saat ia menatap mereka dengan kebencian mendalam. Ye Yunfei segera memahami situasinya.
Ia tersenyum dingin, menyadari bahwa keluarga Su dari kota Tengteng datang untuk membalaskan dendam atas kematian putra sulung mereka di restoran Zui Tianxian. Tanpa rasa takut, ia mengakui perbuatannya dan menilai bahwa Su Xiaodong pantas mati karena perbuatannya yang menindas pria dan wanita. Namun bagi kepala keluarga Su, siapapun dari luar tidak berhak menyentuh putranya, sekeji apapun perbuatannya. Kebencian dalam dirinya meledak dan ia bersumpah akan membuat Ye Yunfei membayar harga yang tak terbayangkan. Ye Yunfei hanya menggeleng pelan dan menilai bahwa sifat kejam itu memang diwariskan dari ayah ke anak. Dalam sikap santainya, ia bahkan memberi peringatan agar keluarga Su segera pergi jika tidak ingin mati. Ia sama sekali tidak gentar, terlebih dengan kehadiran Hu Miao. Baginya, meski seluruh keluarga Su datang, itu bukan ancaman. Apalagi ahli terkuat keluarga Su hanya berada di tahap akhir alam surga, sementara dirinya yakin mampu membunuh kultivator alam surga lanjutan. Pernyataan itu membuat banyak penonton gemetar. Dalam pandangan mereka, Ye Yunfei benar-benar gila. Di hadapannya berdiri lebih dari selusin ahli alam surgawi, namun ia masih berani bersikap sombong. Seorang tetua keluarga Su pun murka, memaki Ye Yunfei sebagai kultivator alam bumi tingkat akhir yang tak ubahnya semut. Tatapan kepala keluarga Su semakin dingin saat ia menyatakan bahwa Ye Yunfei dan Hu Miao akan menyesal sampai mati. Pada saat itulah, suara jernih terdengar dari belakang. Dua gadis cantik keluar dari rumah lelang 4 lautan, dan gadis berbaju merah menatap Ye Yunfei dengan penuh perhatian. Pelayan Liu kembali melapor bahwa kedua gadis tersebut juga hadir saat kejadian di restoran, dan bahwa Tuan Muda Su bahkan menyukai ketiga wanita itu sebelum kematiannya. Mendengar hal itu, kepala keluarga Su memutuskan bahwa kedua wanita tersebut juga tidak boleh dibebaskan. Dengan suara lantang, ia menyatakan kepada semua orang bahwa ketertarikan putranya pada ketiga wanita itu seharusnya menjadi berkat besar bagi mereka. Namun, keempat orang ini justru membunuh putranya. Ia pun melontarkan rencana keji, berniat menyerahkan ketiga wanita itu kepada semua orang setelah mengalahkan Ye Yunfei, bahkan melakukannya di tempat, agar semua orang bisa menyaksikan. Dalam kebencian yang membara, kepala keluarga Su merasa bahwa membunuh mereka saja tidak cukup. Ia ingin menyiksa mereka dengan kejam sebelum kematian menjemput. Ucapannya langsung memicu kegaduhan. Hampir semua pria di sekitar memandang Hu Miao dan dua gadis cantik itu dengan nafsu tak tersembunyi, terpikat oleh pesona mereka yang luar biasa. Hu Miao dan kedua gadis itu mengerutkan kening dengan jijik. Kemarahan terpancar jelas dari wajah mereka. Senyum dingin muncul di wajah Hu Miao dan niat membunuh berkilat di matanya. Ye Yunfei sendiri hanya menggeleng pelan dan menyatakan dalam hati bahwa keluarga Su memang pantas dimusnahkan. Murka mendengar sikap Ye Yunfei, kepala keluarga Su langsung memerintahkan anak buahnya. Dalam sekejap, lebih dari selusin anggota keluarga Su menyerbu ke arah Ye Yunfei. Banyak penonton mencemooh, yakin bahwa Ye Yunfei telah tamat setelah menyinggung keluarga Su. Namun, tiba-tiba Ye Yunfei bergerak. Dalam satu langkah, tangannya melesat secepat kilat, mencengkram salah satu anggota keluarga Shu dan membantingnya ke tanah dengan kekuatan puluhan ribu pon. Dalam waktu kurang dari 1 detik, lebih dari selusin anggota keluarga Su terhempas. Tubuh mereka hancur menjadi gumpalan daging, darah, dan tulang yang tercampur. Keheningan menyelimuti tempat itu. Kepala keluarga Shu kembali meraung, memerintahkan pengejaran dan pembunuhan. Puluhan anggota keluarga Shu pun menyerbu. Ye Yunfei langsung menghunus pedang panjang merah menyala. Dengan tusukan dan tebasan beruntun, ribuan cahaya pedang merah menyala menyilang di udara, membentuk jaring cahaya yang menyilaukan. Itu adalah teknik pedang mistis dengan variasi tak terbatas. Dalam sekejap mata, semua anggota keluarga Shu yang menyerbu tewas. Setiap orang roboh dengan lubang berdarah di tenggorokan, darah menyembur deras. Pemandangan itu membuat seluruh penonton berubah pucat. Rasa dingin menjalar di punggung mereka dan ketakutan mencengkeram hati semua orang yang menyaksikan kegilaan di depan mata. Perhatian banyak orang langsung tertuju pada Ye Yunfei. Ia segera dikenali sebagai orang yang baru saja menghabiskan lebih dari 20 juta kristal ruh di lelang untuk membeli pedang Crimson Edge, kuali alkemi, dan inti dalam Raja Binatang. Saat pedang panjang merah menyala itu tampak jelas di tangannya, para peserta lelang yang baru saja keluar dari rumah lelang 4 lautan tak kuasa menahan keterkejutan. Di sudut jauh, sosok gelap yang mengintai mendengus dingin. Dalam pandangannya, Ye Yunfei hanyalah seorang anak muda yang berani tidak menghormati makam nether surgawi. Pada saat itu, seorang pemuda berjubah kuning aprikot tiba-tiba melangkah keluar dari kerumunan. Ia memperkenalkan diri sebagai Tang Feng, murid guru Chen Xuan, dan secara terbuka menyatakan ketertarikannya pada kuali alkemi yang dimiliki Ye Yunfei.
Ia meminta agar setelah Ye Yunfei dibunuh, kuali itu diserahkan kepadanya. Mendengar bahwa pemuda tersebut adalah murid guru Chen Xuan, ekspresi kepala keluarga Shu dan para petinggi keluarga Shu langsung berubah. Tanpa ragu, kepala keluarga Shu segera menunjukkan sikap patuh, menyatakan bahwa semuanya akan dilakukan sesuai keinginan Tang Feng. Ia tahu betul bahwa keluarga Shu dari kota Tianteng tidak ada apa-apanya dibandingkan guru Chen Xuan. Bahkan satu kata dari sosok itu saja sudah cukup untuk memusnahkan keluarga Shu tanpa sisa. Tang Feng mengangguk puas dan menyampaikan terima kasihnya, berjanji akan mengingat kebaikan tersebut. Kepala keluarga Shu tertawa gembira. Baginya, membuat murid guru Chen Xuan berutang budi adalah keuntungan besar bagi masa depan keluarga Shu. Sementara itu, di sisi Ye Yunfei, dua gadis cantik tampak sangat terkejut saat menyadari bahwa kuali alkimi itu berada di tangannya. Gadis berbaju merah menatap Ye Yunfei dengan mata indah penuh keterkejutan. Tidak menyangka bahwa pemuda itu ternyata sekaya ini. Seorang tetua di samping kepala keluarga Shu berbicara dengan suara rendah, mengingatkan bahwa Ye Yunfei mampu mengeluarkan lebih dari 20 juta kristal roh, yang berarti latar belakangnya pasti tidak sederhana. Namun, kepala keluarga Shu sama sekali tidak gentar. Dalam keyakinannya, keluarga Shu telah bergabung dengan kubu Pangeran Pertama, dan kini juga terhubung dengan murid guru Chen Xuan. Di seluruh kekaisaran Qin, selain keluarga kekaisaran dan 4 sekte utama, hampir tidak ada lagi yang perlu ditakuti. Terlebih lagi, Ye Yunfei telah membunuh putranya dan pantas mati. Dengan keputusan tegas, kepala keluarga Shu memerintahkan semua anggota keluarga yang memiliki kekuatan alam surgawi untuk keluar. Ia berniat menggunakan kekuatan luar biasa untuk menghabisi Ye Yunfei beserta Hu Miao dan kedua gadis cantik itu. Tatapan penuh kebencian diarahkan lurus ke Ye Yunfei. Ia baru menyadari bahwa anggota keluarga Shu yang sebelumnya terbunuh semuanya hanya berada di alam bumi, sehingga ia tidak menyangka Ye Yunfei akan sekuat itu. Atas perintah tersebut, lebih dari selusin ahli alam surgawi dari keluarga Shu bergerak serentak, langsung mengepung Ye Yunfei dan rombongannya. Seluruh kekuatan inti keluarga Shu dikerahkan, ledakan kekuatan spiritual pun mengguncang udara. Angin kencang menderu, pasir beterbangan di depan rumah lalang 4 lautan, dan tekanan menakutkan itu memaksa para penonton mundur dengan panik. Banyak orang takjub, yakin bahwa keempat orang itu telah ditakdirkan untuk celaka. Di tengah kepungan itu, Ye Yunfei tetap tenang. Ia memberi isyarat kepada Hu Miao untuk mulai bergerak. Dengan satu lambaian lembut tangan Hu Miao, aura iblis yang kuat langsung dilepaskan. Energi iblis berwarna hijau, luas dan dalam seperti lautan, bergejolak hebat dan seketika menyelimuti lebih dari selusin ahli alam surgawi keluarga Shu. Dalam sekejap, para ahli itu menyadari bahwa tubuh mereka tak lagi bisa digerakkan. Rasa takut langsung menyelimuti mereka saat berjuang mati-matian. Namun, bahkan para ahli alam mendalam pun biasanya waspada terhadap aura iblis Hu Miao, sehingga para kultivator alam surgawi ini sama sekali tidak memiliki peluang untuk melawan. Hu Miao kemudian menoleh kepada Ye Yunfei menunggu perintah. Dengan nada tenang, Ye Yunfei menyatakan bahwa keluarga Shu telah bertindak sewenang-wenangnya selama bertahun-tahun dan pasti telah menyinggung banyak pihak. Ia berputus untuk melumpuhkan mereka semua dan membiarkan mereka perlahan menghadapi murka para musuh yang telah mereka ciptakan sendiri. Hu Miao mengangguk patuh. Ia mengulurkan jari-jarinya yang ramping dan melepaskan lebih dari selusin aliran kekuatan iblis. Dalam sekejap, dantian para ahli surgawi keluarga Shu hancur satu persatu, membuat mereka benar-benar lumpuh. Jeritan keputusasaan terdengar. Semua petinggi keluarga Shu, termasuk kepala keluarga Shu, ambruk ke tanah dengan wajah penuh kehancuran. Banyak orang langsung menyadari kebenaran mengerikan itu. Hu Miao adalah iblis yang berubah wujud menjadi manusia, setidaknya seorang raja binatang buas. Seruan kaget bergema di mana-mana. Melihat para ahli keluarga Shu bergelimpangan sambil mengerang kesakitan, hampir semua penonton merasakan hawa dingin menjalar ke seluruh tubuh mereka. Para anggota keluarga Shu sendiri gemetar ketakutan dan tidak berani maju. Ye Yunfei kemudian menatap Tang Feng dengan dingin, menyadari bahwa pemuda itu mengincar kuali alkemi miliknya. Tang Feng mengakui hal tersebut dengan sikap angkuh, memperingatkan Ye Yunfei agar tidak bertindak sombong hanya karena memiliki raja binatang di sisanya. Ia merasa bahwa dengan satu kata dari gurunya, Ye Yunfei tidak akan bisa bergerak sejengkal pun di kekaisaran Qin, bahkan di negeri-negeri sekitarnya. Ia pun menawarkan jalan keluar dengan meminta kuali itu diserahkan. Namun sikap Ye Yunfei justru berubah dingin penuh amarah. Ia tertawa, melangkah maju secepat bayangan, dan dalam sekejap sudah berada di depan Tang Feng. Tanpa memberi kesempatan sedikit pun, ia menampar wajah Tang Feng. Pemuda itu yang hanya berada di alam bumi tingkat akhir sama sekali tidak mampu menghindar.
Dengan suara nyaring, tubuhnya terlempar jauh. Ye Yunfei menilai tindakan itu hanyalah hukuman kecil. Ia memperingatkan bahwa jika Tang Feng atau siapapun berani menyimpan niat jahat lagi, mereka akan dibunuh tanpa ragu. Setelah itu, ia mengajak Hu Miao pergi. Saatnya menuju ibu kota. Dengan tangan di belakang punggungnya, Ye Yunfei berjalan meninggalkan tempat itu menuju restoran Zui Tianxian, sama sekali tidak menoleh lagi ke arah keluarga Su. Hu Miao segera menyusul di belakangnya. Di belakang, Tang Fel bangkit dengan tubuh berantakan. Ia menatap punggung Ye Yunfei yang menjauh dengan kebencian mendalam, menggertakkan gigi. Sebagai murid guru Chen Xuan, ia selama ini diperlakukan seperti bangsawan kemanapun ia pergi. Belum pernah sekalipun ia mengalami penghinaan sebesar ini. Dalam hatinya, ia bersumpah bahwa kekuatan tuannya jauh melampaui imajinasi Ye Yunfei dan pembalasan pasti akan datang. Tak jauh dari sana, gadis berbaju merah menyadari bahwa Ye Yunfei juga akan menuju ibu kota dan menyampaikannya kepada gadis berbaju putih. Gadis berbaju putih mengangguk setuju, memutuskan untuk berangkat ke ibu kota juga. Tak lama kemudian, Ye Yunfei menunggangi kuda naga banjir merah. Sosoknya melesat pergi bagaikan awan merah, meninggalkan kota Tianteng dan melaju menuju kota kekaisaran. Kabar pun segera menyebar. Semua ahli alam surgawi keluarga Su telah dilumpuhkan dan keluarga Su dari kota Tianteng dinyatakan tamat. Seluruh kota gempar, diskusi heboh memenuhi jalan-jalan. Keluarga Su yang selama ini menjadi kekuatan dominan melalui bisnis turun-menurun runtuh hanya dalam sekejap. Semua orang memahami satu hal dengan jelas. Tanpa perlindungan seorang ahli alam surgawi, keluarga Su tidak lagi memiliki masa depan. Di dalam kota Tianteng, berbagai kekuatan mulai bergerak, mengincar keluarga Su dan bersiap membagi-bagi sisa kekuasaan mereka. Dan adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita kali ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak dari awal sampai akhir video ini. Dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat dan terhindar dari segala penyakit. Amin.